a donné Zakia. La balise accrochée à votre véhicule. Il y en a un seul qui joue au con. Je suis pas armé. Berlatar di kota Marseille di Perancis, kisah akan berfokus kepada seorang pria tua bernama Charlie, seorang mantan mafia yang paling dan masih ditakuti di kotanya. Saat ini dia tengah berjalan-jalan bersama anaknya yang paling kecil. Karena si bungsu ingin menonton pertunjukan kambing berputar, Charlie pun menurunkan dan memintanya untuk tunggu di sana. Sementara dirinya akan pergi ke basement untuk memarkirkan mobil, dan muncullah 8 orang yang menembaki Charlie dengan sangat brutal. Di mana si bungsu pun harus bengong sendirian ketika sang ayah tak kunjung muncul untuk menjemputnya. Insiden itu pun langsung menggemparkan semua orang di kota Marseille, tidak terkecuali bapak kepala polisi dan satu anggotanya bernama Mary. Ini orangnya yang ditunjuk langsung oleh pak kepala untuk mengusut kasus ini dan menemukan siapa pelaku penembakan tersebut. Berkat insiden ini, terkuaklah jika Charlie adalah mantan mafia yang paling dibilang pernah menjadi penguasa paling ditakuti di kota Marseille. Sejak muda dia sudah merintis karir sebagai seorang mafia dan berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri seperti klub malam, pemilik karaoke, tempat judi dan masih banyak bisnis lainnya. Sudah 3 tahun sejak Charlie memutuskan bertaubat dan pensiun dengan menjual semua kerajaan bisnisnya kepada 2 orang mafia yang masih aktif, ada Zakia dan Aurelio. Mereka berdua sudah dianggap sebagai saudara sendiri bagi Charlie. Yang hal ini pula lah alasan kenapa Charlie ini mempercayakan kerajaannya ini kepada mereka berdua. Ami jusqu'à après la mort. Zakia sendiri terlihat sedang berkumpul bersama keluarganya. Dia baru mendapat kabar tentang insiden yang menimpa Charlie dan cukup terkejut saat mengetahui jika dia belum mati. Saat itulah mereka akan perlihatkan dengan watak arogan Zakia yang menjewer anak buahnya hanya gara-gara tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. On frappe avant d'entrer. Non seulement faites mal votre travail, mais... Sama seperti Zakia, Aurelio sang partner pun sama-sama kejamnya. Bahkan lebih kejam saat dia menembak anak buahnya sendiri. Setelah diketahui mencuri sedikit uang organisasi untuk biaya pengobatan ibunya, Charlie sendiri terlihat sedang terbaring di rumah sakit. Dia dijenguk oleh Mary yang dengan moncongnya langsung menanyai Charlie yang berciuman. Boro-boro menjawab pertanyaan, menahan luka bekas 22 butir peluru yang bersarang itu cukup sakit. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita akan melihat seorang pria menyamar sebagai seorang dokter yang pastinya diutus untuk membunuh Charlie di rumah sakit. Namun jika bukan karena Mary yang memindahkan ke tempat lain, Charlie mungkin sudah pasti mati kali ini. Keesokan paginya, kita akan melihat rombongan Zakia datang ke rumah sakit untuk menjenguk seseorang yang sudah memberikan kerajaan ini. Di mana polisi yang berjaga pun sampai ketakutan dan memilih diam setelah tahu bahwa Zakia datang ke sini untuk menjenguk. Je crois que je vais profiter pour aller fumer une clope. Pour rester les enfants, je suis là. Bon, je suis tout gris. T'es mon frère, Charlie. Setelah Zakia pergi ke dokter pun datang untuk visit, beliau memberitahukan bahwa sebagian saraf Charlie sudah putus, mengakibatkan jari-jari tangan kanan yang sekarang menjadi mati rasa. Mais il veut que tu changes, que tu ne recommences. Tak lama kemudian muncullah 2 mantan anak buah Charlie yang sudah sama-sama pensiun dari dunia mafia. Mereka membawa Charlie keluar dari rumah sakit untuk bertemu dengan seseorang yang mengetahui tentang siapa pelaku penembakan tersebut. Dia bernama Samsul.
Si Zakia yang menceritakan tentang fakta sebenarnya yang terjadi bahawa Zakia berencana mengembangkan bisnis baru, yakni jualan obat-obatan dan narkoboy. Tepat di kota ini yang pastinya Charlie akan sangat marah apabila mengetahui jika kota tempat tinggalnya tercemar oleh barang haram tersebut. Karena Zakia terlalu takut, bahkan Samsul sendiri teramat sangat takut sampai terkencing-kencing di celana. Maka Zakia memilih untuk membunuh Charlie dengan mengirim 8 anak buahnya untuk mengeksekusi di tempat parkir. Dan mari kita perkenalkan Anda dengan 3 mantan anak buahnya yang sampai saat ini masih setia mengabdi. Ada Yuli, Martin, dan Karim. Mereka bertiga masih sangat setia, bahkan mengusulkan untuk memperpanjang masalah ini. Namun Charlie yang sudah ingin hidup damai pun memaafkan perbuatan Zakia, termasuk si Samsul yang diampuni nyawanya dan melarang mereka bertiga untuk melakukan balas dendam. Perintah adalah perintah. Charlie pun kembali pada keluarganya. Begitupun dengan 3 mantan anak buah setianya yang kembali pada kehidupan normal. Di sini kita akan berfokus dahulu pada salah satu anak buah Charlie, yaitu Karim, yang kebetulan adalah berlatar belakang keluarga Muslim. Dia dan keluarga terlihat hidup bahagia dan damai dengan kesederhanaannya. Sampai muncul anak buah Zakia yang menculik dan membawanya ke suatu tempat. Tidak bersyukur si Samsul yang sudah untung nyawanya diampuni, sekarang malah menjadi dalang di balik penculikan ini. Namun karena Samsul terlalu banyak bicara, dia langsung ditembak oleh salah satu anak buah Zakia yang paling beringas, di mana dia meminta sebilah pisau dan memotong tubuh Karim untuk diberikan kepada anjing-anjing kelaparan. Sungguh betapa sakit hati Charlie saat harus menyaksikan keluarga Karim menangis melihat tubuhnya dimakamkan di kuburan tepat saat anak buahnya Zakia yang lain sedang berpesta merayakan ulang tahun salah satu rekan. Charlie muncul dengan senyap tanpa suara dengan sebutir granat dengan kanan tangannya. Kedatangan Charlie ke sini bukan untuk membantai mereka semua, tetapi untuk memberikan peringatan sekaligus kesempatan bisa pulang dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Mereka diberikan waktu supaya bisa meratapi kesalahan, bisa merasakan cemasnya diburu seseorang, merasakan rasa takut akan kematian, karena entah besok, lusa, seminggu, sebulan atau setahun lagi Charlie akan muncul kembali untuk membunuh mereka satu persatu. Dimulai dengan salah satu dari mereka tidak memiliki keluarga sama sekali. Keluarga Charlie sendiri sudah dipindahkan ke tempat aman bersama dengan Yuli yang akan menjadi pengawalnya. Sementara Charlie terus melanjutkan perburuannya dengan membunuh si gondrong tepat saat dirinya sedang berziarah ke makam putranya dan dengan sukarela menyerahkan diri untuk matoy. Setelah menjadi fakta bahwa tidak pernah ada satu orang pun yang lolos dari seorang Charlie. Insiden ini tentu saja memancing perhatian Mary yang belum selesai membereskan kasus penembakan Charlie, kini harus menghadapi kasus baru dengan kematian satu persatu anak buah Zakia. Sehingga Mary memutuskan untuk menemui Zakia di kediamannya untuk mencari keterangan. Barangkali Zakia tahu siapa pelaku di balik kematian 2 anak buahnya. Meski Zakia tahu bahwa Charlie lah pelakunya, dia mengaku tidak memiliki informasi apapun untuk diberikan. Karena apabila dia mengatakan yang sebenarnya, tentulah Mary dan kepolisian akan menyelidiki lebih jauh dan justru akan kembali mengarah pada dirinya. Sehingga satu-satunya cara untuk semua ini adalah dengan membunuh Charlie yang memang dari awal sudah seharusnya mati. Zakia pun menugaskan satu anak buahnya untuk mengacak-ngacak rumah Charlie untuk memancing tempat persembunyiannya. Yang benar saja, Martin pun langsung pergi menemui Charlie. Saat mengetahui jika rumahnya sudah diacak-acak, tanpa sadar jika dirinya sedang diikuti oleh pasukannya Zakia, dan mereka pun langsung membombardir tempat persembunyiannya. Bon, et toi, tu cours. C'est pas possible. Sementara Charlie sibuk menghadapi pasukan Zakia. Martin sendiri disuruh untuk kabur tetapi keburu ketahuan, di mana Charlie sendiri memutuskan untuk naik motor dan kabur dari tempat ini.
Dengan sengaja, Charlie menjatuhkan dirinya tepat di hadapan para polisi supaya pasukan Zakia tidak bisa menyerangnya. Vous nous entendez? Sementara untuk Martin, dia harus dibekap langsung oleh Zakia, mengatakan agar lain kali katakan apapun yang diketahuinya. Sehingga akhirnya diketahui bahwa Martin, satu dari 3 anak buah setia Charlie, lebih memihak kepada Zakia dan ada keterlibatan dalam aksi penembakan di adegan awal tadi. Je vais se régler. Kembali ke Charlie yang dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa langsung oleh Mary. Di situ Mary memberikan informasi tentang sesuatu yang dia temukan di TKP. Bahwa dari 22 peluru yang besar yang di tubuhnya, ada 6 tembakan yang sengaja diarahkan meleset. Hingga dari 8 pelaku penembakan, ada 1 pelaku yang sepertinya tidak sungguh-sungguh berniat untuk membunuh Charlie. Beberapa waktu berlalu, tepat saat acara pernikahan si tampan, salah satu anak buah Zakia yang sudah dianggap sebagai anak sendiri, Charlie mendatangi si kacamata, alias satu dari 8 pelaku penembakannya. Si kacamata adalah orang yang ditunjuk sebagai admin yang memiliki semua data keuangan dan bisnis Zakia, di mana Charlie memintanya untuk memindahkan seluruh data tersebut ke dalam sebuah flash disk, sebelum Charlie akhirnya membunuhnya juga. Pour l'amour de Dieu, Charlie! Je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Mengetahui adminnya mati, Zakia tentu saja marah besar dan merancang sebuah rencana kejam untuk memfitnah Charlie, yaitu dengan cara membunuh 2 anak buahnya sendiri, yakni si ajudan yang sedang bersama ibunya di taman, dan si tampan yang akan melakukan malam pertama dengan menembak mereka berdua menggunakan pistol yang ada sidik jarinya Charlie. Otomatis Charlie pun menjadi buronan polisi, di mana kepala polisi menugaskan Mary untuk segera menangkap Charlie. Namun Mary yang cerdas sudah bisa menebak jika semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang, namun dia masih belum mengetahui siapa dalang di balik kejadian ini. Karena Charlie menghilang entah ke mana, Mary pun mencoba melacak nomor yang sering dihubungi Charlie, yakni nomor telepon keluarganya yang bersembunyi di suatu tempat di mana percakapan itu berhasil disadap oleh Zakia. Ketika Mary berkunjung ke kediaman Zakia, sehingga pasukan Zakia langsung meluncur ke lokasi keluarga Charlie untuk menculik kedua anaknya. Julie pun harus mati dalam kejadian itu. Sementara anak sulungnya ditemukan babak belur di pinggir jalan dan sengaja dilepaskan untuk sebagai pembawa pesan bahwa apabila Charlie tidak segera menyerahkan diri kepadanya, mereka akan membunuh si bungsu. Mendengar anak-anaknya dilibatkan dalam masalah, ini tentu membuat hati Charlie menjadi bergejolak. Satu-satunya orang yang bisa dimintai bantuan hanyalah Mary seorang. Charlie meminta Mary untuk memberitakan tentang kabar keberhasilan polisi yang telah menangkap dirinya, supaya ketika Zakia lengah, dia punya waktu untuk menyelamatkan si bungsu. Dan Zakia pun menganggap jika berita itu adalah benar, tidak terkecuali si bapak kepala polisi yang ikut mempertanyakannya. Apa maksud Mary melakukan hal ini? Bukannya melepaskan si bungsu, Zakia justru malah menyeru anak buahnya untuk membunuh si bungsu yang seorang anak kecil yang tak berdosa, sekaligus membantai partnernya sendiri yaitu Aurelio, karena si perseraka ingin menguasai kota Marseille sendirian. Ce que tu veux. Envoie sa pute que la maille. Dégage. Tepat saat Charlie mengendarai motor, anak buah Zakia terlihat sudah sampai di tempat si bungsu disekap dibandingkan anak buah yang lainnya. Ketika dia memilih untuk menyelamatkan si bungsu dengan melawan perintahnya, sehingga dia harus tewas di tangan rekannya sendiri. Je le touche, je te crève. Saat si bungsu dibawa, saat itulah Charlie muncul di waktu yang tepat. Terjadi sedikit baku hantam yang tentu saja dimenangkan oleh Charlie, sehingga si bungsu berhasil diselamatkan. Dan tepat di waktu yang bersamaan, Aurelio dan pasukannya ditemukan sudah tewas dibantai. Sehingga Zakia mengira dirinya sudah menjadi pemenang dalam ketegangan ini. Namun Zakia tak menduga
jika Charlie akan mendatanginya tepat di rumahnya sendiri. Dia sama sekali tidak melakukan pembelaan dan justru dengan terang-terangan jujur jikalau dirinya memang takut terhadap Charlie. Jika ada orang yang menghalangi tujuannya, sudah pasti itu adalah Charlie. Mereka berdua memang tumbuh bersama sebagai penjahat, tetapi Kota Marcel jauh lebih takut terhadap Charlie dibandingkan Tony Zakia. Sehingga satu-satunya cara untuk merubah hal itu adalah dengan membunuh Charlie. Dengan semua yang sudah terjadi, Charlie nampaknya masih belum puas jika harus membunuh Zakia sekarang. Sehingga hal itu justru memberikan Zakia waktu untuk melawannya hingga situasi pun berbalik membujukkan. Charlie yang beruntung, Mary dan polisi datang di waktu yang tepat. Vous allez être placé en garde à vue. Keberhasilan Mary mengungkap kasus ini pun cukup membuat si bapa kepala polisi merasa sangat senang. Dia rupanya tidak jauh beda dengan Zakia yang memiliki sifat serakah. Ingin membuat dirinya merasa hebat di depan bapa Perdana Menteri dengan meminta Mary untuk berpura-pura seolah bapa kepala polisi lah yang menangani langsung kasus ini. Sehingga Mary memberinya 1 kali tamparan sebagai bentuk self-reward atas semua yang sudah dilakukannya. Dengan bantuan Mary pula lah Charlie diperbolehkan pulang dan Zakia tentu saja akan dipenjara untuk waktu yang sangat lama. Saat akan pulang itulah Martin pun menjemputnya dengan membawa pesanan Charlie sebelumnya, yaitu sepucuk pistol. Di mana Charlie meminta Martin untuk jangan dulu pulang ke rumah, tetapi mampir dulu ke sebuah tempat terlebih dahulu. Tempat itu adalah TKP penembakan ketika dia dikhianati oleh semua orang, di mana Charlie akhirnya menyadari jika orang yang ke-8 itu adalah Martin, anak buahnya yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Di mana Martin mengaku jika dirinya sama sekali tidak tahu jika target yang Zakia maksud adalah Charlie. Dan itu jugalah yang menjadi alasan kenapa Martin sengaja mengarahkan senjatanya supaya meleset. Karena pada dasarnya Martin memang tidak ada maksud untuk membunuh Charlie. Bukan manusia jika tidak bisa memaafkan. Charlie menunjukkan satu kebaikan hatinya ketika dia memberi Martin kesempatan untuk hidup. Film pun diakhiri dengan Charlie yang sedang bermain bersama keluarganya tepat di pesisir pantai. Ne plus jamais surveiller qui est derrière mon dos.